Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia, Thalabul Ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di halaman Rabi'ah wa Sab'un ba'dal mi'ataini 274. Kemarin penulis menghasung kepada kita berkaitan tentang kaidah ayat wa ma atakumur rasulu fahudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, supaya kita itu memperhatikan berkaitan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi maknanya, kemudian menghafal lafaz-lafaznya, kemudian memahami kandungannya. Jadi dihafal sebagaimana hafalan terhadap Al-Quranul Karim. Setelah itu, inna fil asar allati suktu ba'daha wa taraktu katsiran minha lidalalatin ala sumulil ayati li jami'i awamiri. Maka sesungguhnya berkaitan dengan asar yang aku bawakan sebagiannya dan sebagian tidak aku bawakan, terdapat satu pendalilan kecakupan ayat terhadap seluruh perintah. Jadi sawaun kanat wajibatan am mustahabatan. Baik itu perintah yang wajib ataupun perintah yang sunnah. Jadi kalau datang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap kita apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan. Wa ma atakumur rasul fahudhuhu. Itu mencakup berkaitan tentang wajib maupun yang sunnah. Itu asalnya. Demikian pula syamilatun li jami'in nawahi, mencakup seluruh larangan. Baik larangan itu haram ataupun larangan itu makruh. Pokoknya kalau ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap kita wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang tinggalkan. Ini apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian setelah itu, wa man ta'amala waqi'as sahabati ridwanullahi alaihim ajmain wajadahum ashabal kidahil mu'alla fi talakil awamiri wa nawahi binufusin muslimatin. Ya. Maka siapa yang memperhatikan realita kehidupan para sahabat? Sahabat itu contoh yang luar biasa. Ya. Maka dia akan kedapatkan mereka pemilik piala-piala yang tinggi. Jadi orang-orang yang terpilih.
dalam menerima perintah dan larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan binusfusin muslimah, dengan jiwa yang tunduk. Jadi sahabat ini Masya Allah luar biasa. Mereka begitu datang perintah dari Nabi, kepasrahan sempurna. Begitu datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tunduk dengan ketundukan yang sempurna. Ini para sahabat. Ya. Wa qulubun muhbitah. Kemudian musta'idun litanfis. Hati-hati mereka tunduk, kemudian siap untuk mempraktekkan. Ini keteladanan para sahabat. Ya. Wala tajidu fi qamusihim taktisan wala takiban. Kamu tidak ketemukan dalam kamus mereka itu, saya cek dulu. Begitu datang perintah misalkan, tenan apa ora ini? Nanti aja kalau Rasul sendiri yang ngomong. Sama sekali nggak pernah. Demikian pula tidak pernah ada tankib. Tankib itu cek dulu, ya. Kemudian ini benar apa enggak dipastikan. Kalau oh jelas baru iya, kalau enggak sik. Sama sekali enggak. Kemarin disampaikan misalkan kisah penduduk Kuba. Ya, kisah penduduk Kuba yang ketika itu sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu datang perintah pindah arah kiblat ke Baitullah. Baitul Maqdis di Palestina, Baitullah di Mekah. Itu mereka langsung itu. Begitu sholat, dengar perintah, langsung berubah arah kiblat. Tidak, seiki dirampungi sik. Nanti setelah sholat, baru dipastikan berita itu benar apa enggak. Mereka ini ketundukannya luar biasa. Ini para sahabat. Jadi enggak ada kamusnya diundur dulu, dicek dulu, dipastikan dulu. Enggak sama sekali. Hal hadan nahyu litahrim au lil amlil karohah. Larangan ini haram atau larangan ini makruh. Sama sekali tidak. Demikian pula hal hadal amru lil wujub amlil istihbab. Perintah ini wajib atau perintah ini sunnah. Mereka enggak pertimbangkan. Pokoknya kalau diperintah, siap. Kayak kemarin kita kasih contoh. Rasul sholat, pakai sendal. Tengah-tengah sholat, sendal beliau dilepas. Sahabat yang melihat Rasul melepas sendal, mereka semua lepaskan sendal mereka. Mereka bukan, walah rampung kesik wae. Nanti setelah selesai baru tanya, Rasul, sekarang sholat kalau pakai sendal harus dilepas toh? Pokoknya apa yang mereka lihat dari Nabi, langsung mereka laksanakan. Ini Masya Allah. Ya, menunjukkan kesempurnaan, ketundukan apa yang mereka lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yunfiduna wa yaf'aluna ma yaktadinas. Pokoknya mereka tunduk, mereka itu akan lakukan konsekuensi daripada nas. Jadi sudah, pokoknya kalau ada ucapan Nabi, pegangi dengan kuat. Coba seperti ini kita teladani. Karena hanya dengan keteladanan kepada mereka, kita akan mendapatkan keutamaan yang mereka peroleh. Kan diterangkan di dalam ayat ashabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Generasi yang awal muhajirun dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lah ini ya menunjukkan pentingnya mengikuti mereka
salah satunya tunduk kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk kepada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula fa'ahadu hadad-dina biquwwah. Mereka pegang agama ini dengan kuat. Karena memang perintahnya Nabi, abdu 'alaiha bin nawazid. Gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigitannya paling kuat. Gigitannya paling kuat. Ini mereka. Fasara asaruhum finnasi adiman wa kabira. Sehingga pengaruh mereka pada manusia itu menjadi besar. Pengaruhnya menjadi besar. Luar biasa ini. Jadi kalimat yang dibawakan oleh penulis ini mengingatkan kita, seorang muslim, ya, jangan hanya kowar-kowar kalau bahasanya. Pecinta Rasul. Ngopo diingi ngadakan ulang tahun Nabi Muhammad. Ulang tahun kan bukan budaya Islam. Budayanya orang Syiah. Ya. Apa alasannya? Kami cinta Rasul. Kami mengagungkan Nabi. Kami bersyukur. Coba siapa orang yang paling bersyukur diutusnya Nabi? Para sahabat pertama kali. Siapa orang yang paling mengagungkan Nabi? Para sahabat. Ada itu sahabat itu. Sampai kalau suruh menggambarkan wajahnya Nabi, itu tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena nggak berani memandang wajah Rasul SAW. Saking pengagungannya. Nggak seperti orang sekarang. Sedino ngimpi ketemu Nabi SAW ping 50 katanya. Lah sing ngerti urung rupane Rasulullah SAW. Ya, jangan-jangan yang kamu impikan itu setan. Ya, ini latah sekali. Siapa yang paling mengagungkan Rasulullah SAW? Para sahabat. Cinta. Siapa yang paling cinta kepada Rasul? Para sahabat. Kalau kita kelas cintanya kepada Nabi, itu baru di lisan itu. Kalau sahabat itu sampai mengorbankan keluarga, harta, kampung halaman. Sahabat muhajirun itu. Iya. Coba orang sama kampung halaman. Namanya kampung kelahiran itu mbok kaya ngopo. Wah, kesan luar biasa. Makanya kalau di negeri kita, anggere habis Ramadan itu mesti mudik. Mudik. Didik apa ora? Pokoknya mangkat. Iya, pokoknya mangkat itu. Kenapa? Saking cintanya kepada kampung halaman. Tapi demi cintanya kepada Rasul, mereka tinggalkan kampung halaman. Anak, istri, keluarga ditinggal kok. Kalah kita dengan cintanya para sahabat. Tapi bagaimana para sahabat membuktikan cinta? Ketundukan kepada perintah dan larangan itu dengan ketundukan yang sempurna. Ada perintah? Nggih. Ora, ini wajib apa sunah atau Rasul? Kalau orang sekarang itu kalau tanya seperti itu, mesti orang gelem lakoni itu. Ngopo ndak takok ngono? Mau meninggalkan. Begitu ada larangan, kalau para sahabat langsung ditinggalkan. Walaupun nggak tahu hikmahnya apa. Kemarin disampaikan. Ya, apa kata yang terkandung manfaatnya? Belum. Kalau orang sekarang, kita itu harus kritis. Ya. Kita ini orang-orang intelek. Intelek katanya. Jadi masuk telek. Jadi wah, orang-orang intelek itu nggak boleh asal nompo, tapi dengan pertimbangan yang matang. Lho kowe ora percaya toh? Kalau itu pendapat orang, silahkan kamu kritis. Tapi kalau itu datang dari Rasul, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu. Ini penggalan kalimat yang luar biasa. Kemudian setelah itu, wala matagha 'alan nas fil qurunil mutaakhirati kasratus su'al wa tankib.
ketika manusia sudah mulai melampaui batas pada kurun-kurun akhir, banyak tanya, banyak omong. Ya, tapi akhirnya enggak. Gimana hukumnya ini? Wajib apa sunnah? Oh, wajib. Wajib itu sisi pendalilannya mana? Ini diterangkan sisi pendalilan ini wajib ini seperti ini. Ya. Oh, ini sunnah. Tapi sunnah muakkadah. Mana dalil yang menunjukkan sunnah muakkadah? Seperti ini, seperti ini. Keri-keri ini sesuk poso apa ora? Ora. Lo kadang orang tanya itu, bagaimana keutamaan puasa Muharram? Wes, semangat gitu. Sesuk poso ora lek? Ora. Ngopo ndak takok itu? Iya. Ini di masa sekarang kasratus su'al wa tankib. Wa tankib. Nganyelke itu kadang. Jadi ada orang seakan-akan itu saya akan tinggalkan. Tanya hukumnya 76 gudang garam ini apa toh? Ya, tekok tenan apa ora? Kalau tekok tenan diterangkan misalkan. Dalilnya komplit. Ya, sesuk isi udut, wah, abot kalau itu. Saya itu sudah terlanjur menjadi ashabul udud katanya. Loh, akhirnya cuman kayak gitu. Ya ngono mbok rasa takok. Iya. Kan kalau orang tahu hukum dilanggar luwih parah. Luwih parah. Misalkan orang nggak tahu bir bintang misalkan, karena bodoh nih. Iya, bir bintang itu wis dikirane oleh wae. Lu ini apa ini? Bir. Bir itu kebaikan. Kan bahasa Arab itu ya. Iya. Kebaikan aja ngombe glegek. Karena dia tidak tahu, mungkin masih bisa dimaafkan. Seorang oleh khamr, Mas. Jadi kalau minum khamr haram, kalau bir, wah. Kalau nggak paham, kejeglong masih dimaklumi. Tapi kalau bawakan dalil coba. Bir bintang itu haram itu, mana dalilnya? Ya, dibawakan. Oh, itu memabukkan, diminum banyak memabukkan, diminum sedikit haram. Setiap yang menutupi akal haram. Iya. Tapi akhir-akhir kesudahnya, lah kowe sesuk isi doyan ngombe. Wah, yen kuwi rong iso ninggalke. Mbok rasa takok. Saudara yang saya hormati, ini manusia kurun-kurun akhir. Hal hadal amrul wajib am mustahab? Tanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Wal hada makruhun am muharramun? Ini makruh atau haram? Sara ahada kasiru minhum li awamirillahi wa nawahihi dhaifan. Yang terjadi kebanyakan dari mereka itu mengambil perintah dan larangan lemah. Mengambil perintah dan larangan itu lemah. Enggak seperti sahabat. Iya. Fasara asaru ta'abudi lillahi hazila wal inqiyadu asira. Maka yang terjadi pengaruh peribadatan kepada Allah itu hanya olok-olokan. Ya, hanya olok-olokan. Ya. Demikian pula ketundukan itu sesuatu yang sulit. Saudaraku yang saya hormati, ini termasuk musibah. Ya. Innani la unkiru inkisamal awamiri ila wajibin wa mustahab. Aku tidak mengingkari perintah itu memang terbagi menjadi wajib dan sunnah. Wala unkiru inkisama an-nawahi. Aku juga tidak mengingkari larangan itu terbagi menjadi haram dan makruh. Wala yunkiru anal insana qad yahtaju ila tafsilil hal. Tidak diingkari pula manusia itu kadang butuh rincian. Butuh rincian. Ingda wuqu'il mukhalafah. Kalau terjatuh dalam penyelisihan, itu butuh rincian. Supaya menjadi jelas hukumnya. Kemudian wa ma yajibu alaihi min kafarah wa nahwi dzalika. Nanti kafarahnya seperti apa? Kan butuh dirinci. Dia ninggalkan perintah. Ya. Oh, dihukum. Sik. Oh, ternyata perintahnya sunnah. Ternyata perintahnya sunnah. Ya, dia menerjang larangan. Wah, langsung.
hukum baik. Nanti dulu larangannya apa? Kan kondisi tertentu butuh dirinci. Kata Syekh, tidak diingkari. Lakinalladzi ya'sifu alaihi, tapi yang membuat kita sedih, ana aksaral ladzina yas'aluna an hadat taksimi laisa muraduhum, ya, talabal ilmi wa tahriral masail. Iya. Kebanyakan orang yang tanya pembagian ini, maksud tanya itu bukan mencari ilmu. Bukan mencari ilmu. Bukan untuk lepas dari problem. Bukan. Padahal tanya, apa yang baik? Tanya yang baik itu tanya untuk diberikan kepahaman supaya masalahnya hilang. Tapi tanyanya atamalus untuk menghindar, watanasul minal imtisal, untuk menyangkal perintah. Lo takok tapi untuk ngeyel kan tercela. Bani Israel ketika Musa sembelih sapi betina, karepe gara protes, malesa ngono rawani. Akhirnya terangno sing sapi wedok itu sing kaya apa. Ya, diterangke gini-gini. Itu kalau memang niat melaksanakan perintah, golek bismillah klekek rampung kan. Tapi si warnane piye? Ya, kamu masih bingung kok kleru neh. Lah sudah jelas tapi tetap takok. Takoknya untuk apa? Tamallus wa tanasul. Untuk menghindar, untuk menyangkal. Karepe begitu. Iya, untuk menghindar, untuk menyangkal dari perintah. Ah, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Lo sekarang itu saya pernah itu ada orang tanya, ngeyel itu kayak iya toh. Jadi setiap permasalahan itu mesti ada perbedaan pendapat. Bilang ngono sampai hari kiamat masalah mesti ada perbedaan pendapat. Gur perbedaannya dua, satu hak, satu batil. Atau yang kedua, itu perbedaan yang masih bisa ditolerir. Neng sekarang perbedaan yang satu hak, satu batil tetap digondeli sing batil. Padahal jelas-jelas keliru. Wah, ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Wa ilaha ulai yutawajjahul hadisu fi hadil qaidatil qur'aniyal muhkamah. Maka kepada mereka ini diarahkan pembicaraan tentang kaidah Quran ini. Wa ma atakumur rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, kemudian setelah itu, innani muqinun ana man rabban nafsahu ala tarki kullama yuhna anhu. Aku yakin setiap orang yang mendidik dirinya meninggalkan setiap yang dilarang, melakukan setiap yang mampu dikerjakan, min ghairi tankib an hali hadan nahyi awidzalikal amr bal yubadir ta'abudan lillah ta'ala bita'dimil amri wa nahyi. Ya. Bahkan kalau misalkan orang begitu ada perintah nggih semampunya. Semampunya. Iya. Tanpa ada tankib. Enggak. Bahasa kita kakean petingsing itu. Iya. Lah orang sekarang itu sholat 5 waktu sing dalile gamblang. Saya pernah disoal itu. Mana dalil sholat zuhur 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Saya jadi males. Iya. Kowe iki pengen sholat apa ora? Iya. Wong dalil sudah jelas kok. Dalil sudah jelas. Seharusnya orang yang seperti ini sudah ayatnya pokoknya apa yang datang dari Rasul ambil. Ya. Pokoknya larangan perintah sudah, tapi segera dengan niatan ta'abud. Pokoknya perintah saya laksanakan, ya Allah, ini bita'dimil amr. Coba kalau yang memerintah itu penguasa dunia, perintahnya misalnya nggak wajib. Nggak wajib itu misalkan Pak Presiden kasih perintah. Kan perintah Presiden itu ini darurat. Dan sampai no. Iya, ini kamu melayu kono ketemu dokter ya. Kenapa? Ini penyakitnya ndang kambuh kalau ndang diobati. Itu darurat.
Dengan perintah misalkan, tulung le, jimono banyu putih neng jaba kono. Ngapa? Kopine kekentalan. Itu kan nggak wajib. Misalnya, sik ya Pak. Ya kan nggak apa-apa. Tapi apa berani seseorang sik gitu? Ya. Diperintah itu, iki ndang mbok ombe kopi ini apa ora? Apa wani coba? Pak Presiden ini segera minum kopi apa enggak? Ya, keplak gundule itu. Itu penguasa dunia. Kurang mengagungkan, kurang ngajeni. Kurang ngajeni. Apalagi perintah penguasa alam semesta. Lah kok dadak kasarannya kan gini. Begitu Allah kasih perintah, ya Allah, ini wajib apa sunnah? Ya, wajib apa? Sunnah. Begitu ada larangan, bukannya langsung ditinggalkan, tapi apa? Ini makruh apa haram? Saudara yang saya hormati, itu kurang pengagungan. Fa innahu sayajidu. Nanti kalau dia agungkan perintah larangan, sayajidu ladatan adimatan fi qalbi. Dia akan rasakan keledatan yang sangat dalam hatinya. Ya, keledatan hidup dalam peribadatan kepada Allah, ketenangan, ketundukan karena memenuhi seruan Allah dan Rasul. Ditutup pembahasan supaya orang sadar yang seperti itu. Sadar yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa min a'dami dalalati hadil qaidah. Kemudian pengagungan dan seagung-agung pendalilan kaidah ini. Annaha taruddu ala ulaikal ladina yas'amuna al-iktifa'a bil Qur'ani faqat. Ini membantah kepada orang-orang yang punya anggapan cukup dengan Quran. Kalau dikenal Qur'aniyun. Qur'aniyun. Bahasa yang lain ingkaru sunnah. Ingkaru sunnah itu pernah disampaikan ada 3. 1, semua hadis ditolak. Ini paling cetoh. Kalau hadis kita cukupkan Quran. Karena Quran itu turun dari sisi Allah. Lemah hadis ora. Karena kedunguannya diingkari hadis. Semuanya. Ada nanti ingkaruh sunnah itu. Yang diingkari cuman yang tidak ada pokoknya dalam Quran. Kalau masalah sholat ditompo. Tapi kalau masalah anjing. Enggak. Anjing haram itu nih hadis. Neng Quran itu innama haramah. Yang saya dulu pernah belajar. Gurunya itu katanya innama itu harfu hasr. Pembatas. Jadi kalau neng Quran wis dikata innama berarti di luar itu enggak haram. Ya enggak haram. Waktu itu saya ngeyel menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Sampai gurunya loro gitu. Kemudian saya jenguk sakit itu. Tahun-tahunan baru ketemu. Wih mbiyen sing murid ngeyel itu ya. Sampai diapali. Walhamdulillah kita dapat hidayah ngaji. Ngikuti sunnah. Itu termasuk ingkar sunnah itu. Cuman yang diingkari. Yang tidak ada pokoknya dalam Quran. Nah, kalau nyari pengharaman anjing Quran, kemarin saya sampaikan bahasa wong Jawa sak jeledengmu ra ketemu. Ya, innallah harama kiri. Wah, apa meneh? Quran bahasa Arab kok kiri. Ya, itu nggak mungkin ketemu. Yang ketiga, yang dikenal dengan kelompok Hizbut Tahrir. Yang mereka mengingkari hadis ahad dalam perkara akidah. Mereka ingkar sunnah. Tapi cuman dalam perkara akidah kalau ada hadis ahad. Perawinya 1 kepada 1 kepada 1. Wah ini enggak. Masa akidah kok meriwayatkan cuman 1-1. Tapi kalau mutawatir iya. Hadis itu di kalangan para ulama tidak dipandang mutawatir ataupun ahad. Yang dipandang sahih. Kalau hadis sahih. Fahuwa madhabi. Ya ini. Ya. Yang menolak. Menganggap cukup dengan Quran dalam penerapan hukum syariat. Faha huwal Quran. Iki lho Quran. Ya, Quran sendiri ya'muru bittiba'i rasul, memerintahkan mengikuti rasul. Walan yakuna dzalika illa bittiba'i sunnati, dan itu enggak mungkin kecuali dengan mengikuti sunnah rasul. Enggak mungkin. Jadi orang ngikuti Quran tapi enggak mengikuti apa yang Rasul syariatkan, wis ora mungkin. Lha kok entuk Quran nang ndi?
ning jero lemari. Loh. Lah Quran itu kan pertama kali diturunkan kepada Rasul. Sing nerangke siapa? Rasul. Sing ngurutke, Mas, surat pertama itu apa? Al-Fatihah. Ya, ayat itu seperti ini. Dari mana kamu dapat? Semuanya lewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh kok kamu nompo Quran tanpa Rasul? Itu satu hal yang tidak mungkin. Ya, kaifa yata'attalil insan an yusolli. Bagaimana mungkin manusia akan sholat, akan zakat, akan puasa, akan haji bimujarodil iktisori alal Quran, semata mencukupkan dengan Quran. Ini bantahan kepada ingkarus sunnah. Allah Ta'ala alam. Terakhir ada 4 bahan renungan. Pertama, termasuk seagung-agung rukun ubudiyah. Itu tunduk kepada hukum Rasul, perintah dan larangan. Ini termasuk rukun penghambaan kepada Allah. Itu paling agung. Yang kedua, menjaga sunnah Nabi. Ya, itu merupakan satu perkara yang sangat agung. Jadi salah satu bentuk amal terhadap kandungan kaidah ini. Wa ma atakumur rasul fahuduhu, itu mengandungi pelajaran supaya sunnah Nabi juga dihafal. Yang ketiga, penjagaan Allah terhadap syariat itu adalah penjagaan sunnah dengan sanad yang mutasil. Ya, itu penjagaan syariat. Coba kalau hadis itu misalkan tidak ada pembicaraan sanad. Ya, itu orang ngomong hadis enteng banget. Tapi dengan begitu membawakan hadis samulana rijalakum. Coba sebutkan perawi ini siapa? Nanti begitu dibawakan perawinya, wah ditompo. Tapi kalau enggak, kayak zaman sekarang. Yang kemarin kita sebut sekte Ndoboliyun itu. Itu kan kalau ngomong hadis itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bib, kuwi ning nggon riwayat sapa? Kitab apa? Walhamdulillah, tadi malam aku turu ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ngomong seperti itu. Ya, Rasul setan itu. Loh, zaman sekarang kan begitu, banyak sekali. Banyak pendusta. Maka penjagaan syariat itu dari sisi riwayat wa diroyah. Periwayatannya dijaga. Dan itu walhamdulillah yang menjaga cuman Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Sekarang itu kemarin kita kasih contoh ada anak-anak cili-cili itu. Ya, anak Nabi Musa, wah iso hafal lanjut. An Anas langsung lanjut hafal itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, man radda sunnatan nabilah au syai'an minha falyurji imanahu bi kitabillah azza wajalla. Siapa yang menolak sunnah Nabi atau sesuatu darinya, silakan untuk keimanannya terhadap kitab Allah itu dimurojaah kembali. Nih, kowe iman tenan opo urung karo kitab Allah? Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan seterusnya masuk pada kaidah inal hasanat yudhibna sayyiat. Allah Ta'ala alam. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.